Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam tersebut meliputi berbagai sektor seperti sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perkebunan, pertambangan, dan sektor lainnya. Sumber daya alam tersebut menjadi salah satu sumber modal dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Berdasarkan data dari BPS tahun 2022, kontribusi sumber daya alam baik dari sumber daya alam terbarukan maupun tidak terbarukan terhadap penerimaan negara pada tahun 2022 mencapai 121.950 miliar rupiah. Bahan tambang merupakan hasil produksi dari kegiatan pertambangan yang berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Laju pertumbuhan sektor pertambangan terhadap PDB Indonesia tumbuh sebesar 4% lebih tinggi dari sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan industri pengolahan. Salah satu bahan galian yang banyak digunakan oleh sektor industri, konstruksi, bahkan pertanian adalah batu kapur. Volume produksi batu kapur pada tahun 2019 tumbuh sebesar 2,81%, dan pada tahun 2017 turun sebesar 2,32% dari tahun sebelumnya. Adapun penyebabnya yaitu harga ekspor turun diikuti dengan kenaikan biaya produksi dan operasional. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar dalam bidang pertambangan, khususnya komoditas tambang batu kapur. Batu kapur menjadi bahan baku utama dalam pembuatan semen secara komersil karena memiliki nilai jual yang tinggi. Berdasarkan data BPS tahun 2018, batu kapur termasuk ke dalam urutan pertama sebagai potensi bahan tambang di Jawa Barat tahun 2016, yaitu sebesar 23 juta ton. Desa Ciampea, Kabupaten Bogor merupakan salah satu desa penyuplai batu kapur di Provinsi Jawa Barat dan masih aktif melakukan kegiatan penambangan hingga saat ini. Berdasarkan data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jawa Barat tahun 2014, produksi batu kapur di Kabupaten Bogor pada tahun 2013 mencapai 9.000 ton per tahun. Kegiatan penambangan ini telah dimulai sejak tahun 1960 dengan berdirinya PT Perkapuran Karya Baru. Tingginya permintaan batu kapur dan hasil olahannya membuat masyarakat ikut mengelola pertambangan batu kapur dengan frekuensi penambangan yang tinggi. Bukan hanya masyarakat desa Ciampea, masyarakat desa Cibitung dan Cibuntu juga melakukan kegiatan penambangan di Gunung Kapur Ciampea. Rutinitas penambangan yang tidak disertai dengan regulasi pengelolaan berdampak pada penurunan kualitas lingkungan di sekitar area penambangan. Gunung yang setiap hari dikeruk tersebut sudah mulai terlihat gundul di beberapa area tambang. Jalanan hutan yang biasa dimanfaatkan pendaki menjadi terjal karena banyaknya transportasi yang berlalu lalang akibat aktivitas penambangan. Kegiatan penambangan batu kapur sering menimbulkan trade-off. Pada satu sisi, kegiatan penambangan batu kapur menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat desa Ciampea. Namun, di sisi lain, kegiatan penambangan batu kapur yang dilakukan tanpa memperhatikan kondisi dan daya dukung lingkungan dapat mengancam kelangsungan ekosistem kars. Aktivitas penambangan di Gunung Kapur Ciampea juga telah menunjukkan adanya deforestasi hutan. Banyak hewan seperti monyet dan anjing yang turun ke permukiman warga untuk mencari makan. Dampak kegiatan tersebut jika dibiarkan semakin lama akan menimbulkan dampak besar nantinya, serta merugikan masyarakat setempat. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan kajian pustaka yang telah dilakukan, penambangan di Gunung Kapur Ciampea ini telah berlangsung sejak puluhan tahun yang lalu. Gunung Kapur telah menjadi sumber mata pencaharian warga lokal melalui hasil alam berupa tambang kapur dan batuan alamnya. Hingga saat ini, aktivitas penambangan batu kapur telah tersebar di beberapa titik, yang meliputi 3 desa dan 2 kecamatan. Namun, fokus dalam penelitian ini yaitu penambangan gunung kapur yang berada di wilayah desa Ciampea, terutama di RW 01 dan 06 yang memiliki intensitas pemanfaatan paling tinggi dibandingkan RW lainnya. Saat ini, areal yang dimanfaatkan masyarakat desa Ciampea merupakan lahan milik Koperasi KSU Karangkapur Cibodas, dengan total luas areal penambangan sebesar 5 hektar dari total luas potensi 26 hektar. Hingga saat ini, kegiatan penambangan masih terus berjalan dan menjadi mata pencaharian bagi sebagian besar masyarakat, baik masyarakat asli desa Ciampea maupun masyarakat dari desa Bojong Rangkas, yang berprofesi sebagai penambang maupun yang membawa hasil penambangan kepada konsumen. Dalam satu hari, rata-rata mampu menghasilkan 105 kubik dengan 15 kali pengangkutan, di mana volume pengangkutan 7 kubikasi tiap truknya.
Pendapatan dari hasil tambang kapur dibagikan dengan sistem royalti, dengan jam operasional penambangan 6 hari dalam seminggu, dimulai dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Berdasarkan hasil wawancara bersama Humas Koperasi Karang Kapur Cibodas, luas lahan akibat penambangan batu kapur tersebut telah mencapai 5 hektar dari Pasar Baru, dengan target penambangan 18 hektar sampai ke Desa Ciaruten. Hampir seluruh lahan akibat penambangan batu kapur tidak dapat dilakukan restorasi, sehingga masyarakat setempat hanya melakukan restorasi alami dan menanam pohon di sekitar area penambangan. Kegiatan penambangan batu kapur ini mengindikasikan adanya deforestasi hutan, sehingga dapat mengancam biodiversitas di wilayah Gunung Kapur. Pada kasus penambangan di Gunung Kapur Ciampea, tepatnya areal di bawah pengelolaan KSU Karang Kapur Cibodas, magnitud kerusakan berada dalam tahap sedang. Galian tambang sudah menyebar cukup luas, dengan area galian yang juga tidak terencana dengan baik, melainkan dibuka dan ditutup sesuai dengan keinginan investor. Dalam tahapan alur kerusakan dimulai dari rilis, yaitu adanya kerusakan lahan terbuka yang dulu merupakan kawasan lindung berbentuk hutan. Kemudian ada pathway. Sejak tahun 1900-an, masyarakat telah mengambil kapur secara perorangan. Lalu pada tahun 2000-an terdapat pengelola swasta, yaitu pengusaha Korea, pengusaha lokal, dan koperasi, di mana penambang ini tidak melakukan restorasi. Exposure pada pengelolaan koperasi terdapat target penambangan seluas 18 hektar dan sudah ditambang sekitar 5 hektar dan sekarang berupa lahan gundul yang mulai terdapat beberapa pohon. Lalu injuri yaitu lahan menjadi lerengan gundul dan ada deforestasi hutan. Selain itu, terjadi hilangnya habitat flora dan fauna di mana banyak monyet yang mulai turun ke pasar akibat kehilangan makanan. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Kepala Desa Ciampea terkait intensitas turunnya monyet ekor panjang ke permukiman yang meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bencana alam berupa longsor juga pernah terjadi ketika penambangan masih dilakukan dengan menggunakan bahan peledak. Akibatnya, terjadi kerugian berupa rusaknya ekskavator operasional tambang. Walaupun saat ini bahan peledak sudah dilarang dan tidak lagi dipergunakan, resiko terjadinya bencana alam akan terus ada apabila mine planning dan kegiatan pemulihan pasca tambang tidak juga diperbaiki. Penambangan batu kapur merupakan kegiatan usaha yang melalui proses pengambilan bahan galian atau mineral kapur, yang biasanya dilakukan di Gunung Kapur sebagai sumber utama dalam industri ini. Dampak negatif yang umum terjadi akibat penambangan batu kapur diantaranya terbentuknya lereng-lereng terjal yang sangat membahayakan para penambang, polusi udara, banyak lahan terbuka, tanah yang berdebu dan berpasir, galian material yang terserak di mana-mana, lubang-lubang yang menganga, hiruk-pikuk buruh tambang, udara kotor akibat processing, serta jalan-jalan yang dilintasi para pengangkut tambang menjadi cepat rusak akibat kelebihan beban. Dampak kerusakan alam akibat yang dihasilkan dari aktivitas penambangan yaitu dampak langsung berupa kerusakan atau kerugian ekosistem yang dialami secara langsung di area penambangan kapur. Di samping itu, dampak tidak langsung berupa kerusakan atau kerugian yang berdampak negatif kepada masyarakat sekitar area tambang selama kegiatan penambangan berlangsung, seperti gangguan kesehatan dan terganggunya kegiatan ekonomi maupun sosial masyarakat. Penambangan kapur di Gunung Kapur Ciampea sampai sekarang ini hanya mengindikasikan adanya dampak langsung terhadap lingkungan, yaitu pengupasan tanah sehingga membentuk jalanan terjal, kerusakan habitat tumbuhan atau deforestasi, ancaman kelestarian fauna terutama monyet, dan memicu terjadinya tanah longsor. Dalam menghitung nilai kerusakan sumber daya dan lingkungan menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Di dalamnya dijelaskan bahwa biaya kerugian lingkungan hidup atas kerusakan sumber daya dan lingkungan digolongkan menjadi 5, yaitu kerugian karena dilampauinya baku mutu lingkungan hidup sebagai akibat tidak dilaksanakannya seluruh atau sebagian kewajiban pengolahan air limbah, emisi, dan atau pengelolaan limbah B3. Kerugian untuk penggantian biaya pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, serta pemulihan lingkungan hidup, kerugian ekosistem, dan kerugian masyarakat akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Dalam kasus penambangan Gunung Kapur Ciampea, estimasi kerugian ekonomi dilakukan berdasarkan pendekatan Total Economic Value atau TEV, yang hilang akibat kerusakan yang terjadi berupa dampak lingkungan dan biaya yang timbul, di mana besaran biaya kehilangan biodiversitas sebesar Rp56 juta, biaya kehilangan SDA genetik sebesar Rp8 juta, biaya pembentukan tanah sebesar Rp14 juta, biaya hilangnya unsur hara sebesar Rp96 juta,
biaya pengaturan tata air sebesar Rp479 juta, dan biaya pengendalian erosi sebesar Rp25 juta. Biaya pemulihan meliputi penyediaan air melalui pembangunan reservoir, pemulihan pengendalian limpasan dan erosi, pemulihan pembentukan tanah, pemulihan pendaur ulang unsur hara, pemulihan biodiversity, dan pemulihan sumber daya genetik dengan total sebesar Rp5 miliar. Jadi untuk total nilai kerusakan diperoleh dari nilai kerugian ditambah dengan nilai pemulihan, yaitu sebesar Rp5.993 juta. Perlunya pengelolaan aktivitas penambangan yang berkelanjutan melalui kerjasama antar stakeholder untuk mengawal kelestariannya. Para pihak yang berkepentingan terhadap pemanfaatan sumber daya tersebut perlu dilakukan edukasi bertahap dan berjenjang dari top hingga down level terkait dampak kerusakan total dari aktivitas yang dilakukan.